Kita mulai ya saudara ya, kita mulai bahwa kita akan sedikit mengungkap mengenai Harun Masiku ya. Harun Masiku ini jadi permasalah lagi saudara, karena ada orang yang dikriminalisasi, yaitu adalah anggota daripada PDIP, yaitu adalah Hasto Kristianto. Saya melihat Hasto Kristianto ini sepertinya dikriminalisasi mungkin oleh orang-orang yang ada di KPK. Mengapa? Ya saya tidak tahu saudara. Apakah KPK tidak berani menangkap orang-orang koruptor-koruptor sehingga dia nyasar kepada mungkin orang yang lemah seperti Hasto Kristianto? Saya tidak tahu saudara. Karena saya melihat ini adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi semestinya, karena seperti ada penyitaan segala macam. Katanya dia mencari seseorang yang bernama adalah Harun Masiku. Harun Masiku ini adalah sekitar 4 tahun yang lalu itu memang ada masalah, dan waktu itu adalah kasusnya mengenai PAW saudara, mengenai PAW, dan masih dicari-cari oleh KPK. Dan sekarang ini sasarannya beralih saudara, bukan Harun Masiku tapi adalah seorang Hasto Kristianto. Ya, coba kita lihat beritanya saudara, karena saya melihat di sini adalah Hasto yang semestinya tidak tahu menau, atau mungkin dia tidak tahu, atau mungkin dia pernah diundang tapi dia semestinya sudah memberikan semua yang dia tahu, tapi KPK tidak mau tahu. Lah ini saudara, mengapa KPK tiba-tiba seperti beringas, ya kan, seperti menangkap orang. Ini saya mau melihat ya. Dan ini adalah sedikit saudara, sedikit mengenai daripada KPK yang kelihatan sekali kalau si Hasto Kristianto ini seperti dikriminalisasi ya, sepertinya dikriminalisasi. Saya melihat seperti begitu ya. Karena ada staf daripada Hasto itu yang sebenarnya dia tidak tahu menau, tapi akhirnya ya terseret-seret. Ini saudara, ini adalah sedikit ungkapannya. Jadi staf Hasto Kristianto mengaku dirugikan lantaran ponsel dan dokumen disita penyidik KPK. Ya kan? Ini saudara, ini sedikit ungkapan yang kita ingin ungkap ya kan. Dan semestinya ada kelihatan saudara bahwa ini ya, ini adalah berita yang lengkap. Ini adalah semua dari anak buah daripada si Hasto Kristianto saudara. Hasto Kristiantonya sudah membuat laporan saudara, sudah membuat laporan ke Barreskrim, dan ini diikuti oleh anak buahnya juga. Ini anak buah Hasto Kristianto laporkan penyidik KPK ke Barreskrim, ya kan ini. Ini adalah berita-berita yang baru semuanya nih. Jadi staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto melaporkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yaitu adalah AKBP Rosa Purba Bekti. Ini saudara, ini adalah nama yang sekarang ini sedang populer nih, ya karena Rosa Purba Bekti saudara, AKBP Rosa Purba Bekti ke Barreskrim Polri. Pelaporan buntut tindakan penyitaan barang pribadi miliknya. Jadi pertama saya itu laporkan ke sini, ya kan, pertama saya ini lapor ke sini karena merasa dirugikan saja. Karena yang pertama, saya dirugikan sama namanya Pak Rosa, ya kan, bilangnya saya dipanggil Bapak. Ternyata tidak, saudara. Jadi ini kok bisa begini, saudara? Ini pegawai KPK kok kayak recehan banget gitu loh. Jadi dia tuh sepertinya mengelabui anak buah daripada Hasto, katanya dia dipanggil Hasto. Habis itu si anak buahnya itu nyamperin saudara, ternyata bukan dipanggil Hasto tapi dipanggil penyidik. Nah inilah. Jadi pertama saya lapor ke sini karena merasa dirugikan, ya kan? Karena apa? Karena yang pertama saya dirugikan sama yang namanya Pak Rosa. Jadi bilangnya sama Pak Rosa saya dipanggil Bapak. Ternyata tidak. Kata Kusnadi ya, Kusnadi itu anak buah daripada Hasto Kristianto, namanya Kusnadi di Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada hari ini, hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 saudara, hari ini. Ya kan, membuat laporan ke Barreskrim. Kusnadi itu mengantar Hasto Kristianto yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap
Harun Masiku pada Senin tanggal 13 Juni 2024. Dia yang tengah menunggu Hasto di ruang berbeda didatangi oleh Rosa dengan alibi dipanggil oleh Hasto. Ya kan? Ditipu saudara, dibohongin. Namun ternyata Kusnadi dibawa ke sebuah ruangan dan dilakukan penggeledahan. Sejumlah barang Kusnadi disita seperti dokumen, ya kan, seperti dokumen PDIP, terus ATM, kunci rumah hingga ponsel. Kedua barang disita yang dibawa sama Pak Rosa. Ternyata Pak Hasto sama sekali tidak mengetahui. Itu yang bikin saya melaporkan ke sini, ya kan, ke Barreskrim. Itu ujar Kusnadi. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI, Petrus Celestinus, yang mendampingi mengatakan Kusnadi merasa menjadi korban. Anak buah Hasto Kristianto ya laporkan penyidik ke Barreskrim ya, ini laporan semua yang sedang dibuat ya. Nah ini. Namun ternyata Kusnadi dibawa ke sebuah ruangan dan dilakukan penggeledahan. Sejumlah barang bukti, sejumlah barang Kusnadi disita seperti dokumen PDIP, terus ATM, sampai kunci rumah hingga ponsel. Jadi kedua barang sitaan yang dibawa sama Pak Rosa, ternyata Pak Hasto sama sekali tidak mengetahui. Ya kan, itu yang mungkin saya melaporkan ke sini atau ke Barreskrim, itu ujar daripada Kusnadi. Jadi koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI, Petrus Celestinus, yang mendampingi mengatakan Kusnadi merasa menjadi korban peristiwa pidana berupa dugaan perampasan kemerdekaan dan perampasan barang-barang pribadi, maka itu melapor ke Barreskrim, saudara. Jadi alasan melapor ke Barreskrim karena peristiwa pidana di KPK itu dinilai tidak pidana umum. Selain melapor ke Barreskrim, Petrus mengaku juga telah meminta perlindungan hukum dan pengaduan pelanggaran hak asasi manusia di Komnas HAM. Hari ini Pak Kusnadi akan melaporkan oknum penyidik KPK yang bernama Rosa Purbabekti dan kawan-kawan atas dugaan pidana, ya kan, atas dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan dan perampasan barang milik pribadi dan barang milik Pak Hasto Kristianto. Itu adalah ujar Petrus ya. Petrus mengaku membawa sejumlah barang bukti untuk diserahkan ke penyidik Barreskrim Polri. Bukti itu berupa berita acara penyitaan, terus berita acara penggeledahan, surat tanda terima barang-barang yang disita. Nah, yang menjadi soal di sini, sekalipun ada berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan dan tanda terima, tapi yang menjadi permasalahan pertama, penyidik KPK yang bernama Rosa Purbabekti, penyidik ini ketika bertemu dengan Kusnadi tidak pernah memperkenalkan identitasnya secara lengkap. Ya kan, ujar dia ini. Oh, ini namanya ini adalah Rosa Purbabekti, seorang AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Ya kan, orang daripada kepolisian, Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP, ini yang melakukan penyitaan. Maka itu kata dia, Kusnadi merasa dijebak saat diajak ke atas untuk bertemu Hasto, ya kan. Namun ternyata sesampai di atas digiring ke suatu ruangan, kemudian dilakukanlah penggeledahan, diinterogasi dan diintimidasi serta barang-barang miliknya disita, saudara. Dan ini sepertinya adalah kriminalisasi yang dilakukan oleh mungkin dia sebagai saksi atau apa, dan dilakukan oleh aparat nih.
Jadi Petrus menyebut Kusnadi sempat kaget sebab tidak menjadi bagian dari perkara Harun Masiku. Kehadirannya di KPK hanya untuk mengantar Hasto Kristianto selaku atasannya yang dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan kasus Harun Masiku. Tetapi sampai di sana dia diajak ke atas dengan alasan dipanggil Pak Hasto. Hanya karena mereka punya target menyita sejumlah barang yang mungkin mereka sudah pantau bahwa itu ada di tangan Pak Kusnadi, ya kan, ucap daripada Petrus. Proses penyitaan oleh penyidik Rosa dianggap sebagai bagian dari tindakan kesewenang-wenangan sekaligus merusak marwah KPK. Dia menekankan KPK dilahirkan tidak hanya untuk punya kekuatan super body, tapi juga tegak lurus, saudara. Jadi selama ini perjalanan sekian puluh tahun dia atau KPK itu on the track. Mengapa? Pada saat sekarang ini amburadul, itu adalah ujar daripada si Kusnadi. Petrus mengaku akan meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengevaluasi posisi daripada Rosa di KPK. Sebab menurut Petrus, tata cara penyidikan yang dilakukan merusak marwah lembaga anti rasuah dan Korps Bayangkara di KPK ya, Korps Bayangkara KPK. Jadi karena ini bertentangan dengan prosedur KUHP, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar serta Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa masyarakat yang datang di sana itu harus dihargai. Laporan ini disebut juga sekaligus mewakili Hasto Kristianto. Pasalnya penyidik KPK juga menyita ponsel daripada Hasto. Jadi peristiwa ini salah satunya jadi laporan oleh Kusnadi untuk Kusnadi itu akan menyangkut juga kepentingan barang bukti daripada Hasto yang disita secara tidak melalui prosedur. Itu pungkas daripada Kusnadi. Untuk diketahui penyidik KPK menyita barang bukti dari Hasto dan stafnya untuk mencari tahu keberadaan buron Harun Masiku. Harun merupakan tersangka kasus penyuapan terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU itu pada tahun 2017 sampai 2022, yaitu adalah Wahyu Setiawan, saudara, Wahyu Setiawan. Adapun tujuan penyuapan itu diduga agar Harun Masiku menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP untuk menggantikan Nasaruddin Kimas yang meninggal pada Maret 2019, ya kan, untuk menggantikan Nasaruddin Kimas ya. Ini saudara, ini sedikit informasi. Dan buat saudara-saudara saya yang mungkin telah hadir di sini ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih ada ini ya, saudara Endro SW, dan ada Heru Bodos, ya kan, ada Pak Michael Lewis, ya kan, dan ada Heru Santoso, ada Heru Bodos, saudara. Dan kita melihat, saudara, ini ada sedikit kriminalisasi yang dilakukan oleh yang dinamakan adalah anggota daripada kepolisian, ya kan, yang bernama Rosa, ya kan, itu dilakukan di gedung KPK, saudara, di gedung KPK, dan dia membohongi yang namanya staf daripada si pimpinan KPK atau mungkin sekjen daripada KPK, karena dia membohongi bahwa katanya dia diundang oleh Hasto Kristianto, ternyata tidak diundang, dan akibatnya apa? Barang-barang yang dia bawa semua diambil dan digeledah. Dan selamat malam juga buat Rahman Abdul, ya kan, selamat malam, semoga sehat selalu. Ini adalah sebuah seperti kriminalisasi ya. Dan selamat malam buat Pak Michael Lewis, selamat malam buat Nancy, ya kan, selamat malam buat Amanda atau Mulatno, ya kan, selamat malam semuanya yang ada di
live chat ya, yang ada di room juga. Dan informasi sudah saya berikan saudara ya, bahwa link daripada yang saya buat ini sudah saya berikan saudara ya. Tadi sebenarnya dari pertama saya waktu itu memberikan link ini ya. Sekali lagi deh saya berikan link ya, buat saudara-saudara saya yang ingin ngobrol-ngobrol bersama mengenai adalah seperti kriminalisasi dilakukan oleh seorang PDIP, yaitu adalah Hasto Kristianto. Ya, buat saudara ini sudah saya berikan linknya ya. Sebentar. Oke, dan sebentar saudara. Ya. Link sudah saya berikan ya buat saudara-saudara saya yang ingin. Nah ini linknya di sini ya. Saya akan berikan juga saudara bahwa kita tahu ya kan bahwa KPK ini sebenarnya mencari siapa sih kalau dia mencari si yang namanya adalah si Harun Masiku. Ya kan itu sebenarnya dicari dari tahun 2017 saudara, sekarang sudah tahun 2000, berarti 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu. Mengapa kok sekarang ini muncul terus ya? Dan apakah ini sebuah bentuk daripada untuk melakukan intervensi kepada orang daripada PDIP saudara yang bernama adalah si kalau ingin mengomentari bahwa ini adalah intervensi, silakan saudara, silakan hadir ke room sini. Saya akan memberikan informasi dulu ya, apa yang perlu kita bahas di sini. Kalau pertama kita akan informasikan bahwa ini sebentar ini. Siapa sih yang dikejar? Lah yang dikejar ini adalah Harun Masiku, saudara. Lah Harun Masiku sekarang ada di mana? Lah ini, Harun Masiku itu sekarang katanya ya, kalau saya bilang Harun Masiku itu adalah di tangan daripada KPK. Ya kan kalau saya melihat begitu. Mengapa tidak dipublikasi ya? Saya nggak tahu, saudara. Itu adalah kepentingan daripada KPK. Dia menyekap seseorang yang bernama adalah Harun Masiku. Dan ini adalah sudah lama kasusnya. Dan kalau dia orang pintar katanya adalah penyidik dan orang yang ahli di KPK, harusnya dia bisa menangkap yang bernama adalah Harun Masiku. Kalau sekarang ini mereka informasikan bahwa Harun Masiku ada di Malaysia, ada di Filipina, itu yang benar yang mana nggak jelas, saudara. Informasi-informasi itu kita dapat adalah dari KPK sendiri, orang-orang KPK. Ya kan, apakah benar mereka di sana ataukah mungkin ternyata Harun Masiku sedang disekap oleh KPK, ya nggak tahu, saudara. Siapa tahu kalau Harun Masiku disimpan oleh KPK, ya kan dia akan dikeluarkan begitu dia mungkin ada yang penting-penting dia akan keluarkan, dia keluarkan, saudara. Ya kan Harun Masiku kalau saya bilang ini adalah di tangan KPK. Kita lihat ya informasinya, ya kan informasi dibuat seolah-olah Harun Masiku ada di Malaysia, Harun Masiku ada di Filipina. Sekarang kita lihat, saudara. Kita lihat semestinya Harun Masiku itu ada di mana ya. Ini posisi terakhir daripada Harun Masiku, ya karena ternyata Harun Masiku itu lihat, saudara, kalau mendapat informasi Harun Masiku ada di sebagai apa? Sebagai marbot, saudara, yang kita dapat informasi ini. Ya kan ini adalah informasi yang baru, ya kan yang kemarin nih sepertinya. Katanya apa? Harun Masiku jadi marbot masjid di Malaysia. KPK kirim tim penyidik, tangkap dong. Malaysia ini apa si KPK ini kan katanya jago-jagonya. Tapi kita melihat bahwa sekarang ini KPK sedang melempem. KPK digembesin dengan undang-undang tahun 2017, saudara. Jadi yang mereka panggil-panggil, ya kan banyak orang-orang yang dia panggil itu hanya sekedar untuk menakut-nakutin saja. Pada kenyataannya yang dipanggil-panggil itu juga tidak ada yang ditangkap tuh. Apakah mereka koruptor-koruptor ya tidak tahu, tanya ke KPK, saudara. Ada banyak ya dari PAN juga sudah ada yang dipanggil, dari Golkar ada yang dipanggil, keluarga Presiden Joko Widodo juga ada yang dipanggil. Apakah mereka ini ada tersangkut dengan masalah hukum? Yang tahu adalah orang-orang KPK sendiri. Kita melihat di sini ya, Harun Masiku jadi marbot masjid di Malaysia. KPK kirim tim penyidik ya, ini lihat saja. Mengapa bukan ditangkap sendiri dong? Ya kan kalau dia tahu, ya kan kata KPK ini kan super body. Apakah bodinya masih kuat atau bodinya sudah loyo? Ya kan kalau saya melihat sekarang ini KPK ini sudah tidak punya tenaga, saudara. Jadi sudah loyo. Saya melihatnya begitu. Jadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata,
mengungkap ya kan sederet upaya pihaknya dalam memburu mantan caleg PDIP yaitu adalah Harun Masiku. Harun Masiku sudah berstatus sebagai daftar pencarian orang atau DPO. DPO sudah lama, saudara, DPO sudah lama. Dan mengapa kasus ini bisa bertele-tele? Ya kan kita sebagai rakyat jelata bertanya dong kepada KPK. Apa saja sih pekerjaan KPK? Apakah dia selama ini berdiam diri, tidak berusaha untuk menangkap? Katanya Harun Masiku adalah buronan, ya kan? Harun Masiku sudah berstatus sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Itu sejak Januari, saudara. Sejak Januari 2020 sudah 4 tahun yang lalu nih. Ya kan? Ini menjadi DPO sejak Januari 2020 dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024, saudara. Nah, waktu itu kan masih ada dan itu adalah pemerintahan daripada Pak Jokowi, saudara. Ya kan, itu adalah pemerintahan daripada Pak Jokowi. Ya, karena sampai, ya kan harusnya sampai nanti ya Pak Jokowi memerintah sampai 2024 ya. Dan waktu itu 2020 itu Harun Masiku itu karena dia pengen duduk di gedung DPR, ya kan, sehingga dia melakukan pembelian atau apa ini. Yang jelas ya karena penyidik berusaha untuk mencari yang bersangkutan. Kan sudah 4 tahun, ya kan sudah 4 tahun, ya kan. Sudah 4 tahun, 4 tahun itu bukan berarti tidak kita cari, ya kan. Katanya sudah 4 tahun tidak kita cari, terus kalau nggak dicari kenapa tidak ketemu, tidak tertangkap gitu loh, ya kan. Itu adalah pertanyaan daripada kita. Itu yang jelas ya kan penyidik berusaha untuk mencari yang bersangkutan. Kan sudah 4 tahun. 4 tahun itu bukan berarti tidak kita cari. Itu kata Alex di Gedung Merah Putih, di Gedung Merah Putih KPK pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2024. Ini Alex Marwata ya. Alex mengatakan pihaknya mengirim tim penyidik ke 2 negara di Asia Tenggara untuk mencari Harun Masiku. 2 negara tersebut yaitu adalah Malaysia dan Filipina. Katanya sudah ada di sini ya kan, kok sampai dicari jauh-jauh ya kan. Masa sih ya kan ini, saudara. Jadi waktu itu di Filipina ya kan. Waktu itu di Filipina kita kirim tim ke Filipina. Ada informasi ya kan katanya yang bersangkutan jadi marbot masjid di Malaysia. Kita kirim tim ke sana, ke Malaysia. Artinya apa? Selama 4 tahun ini sebetulnya kita tetap mencari yang berdasarkan informasi-informasi yang diterima. Itu kata daripada si Marwata. Kalau Anda mencari, mengapa tidak ketemu? Ya kan, kalau dicari itu harusnya ketemu karena Anda adalah yang namanya adalah saya anggap sebuah perusahaan yang super body ya. KPK itu yang katanya super body tapi sekarang sedang loyo, ya kan? Sekarang sedang loyo KPK itu. Alex turut meluruskan pernyataannya terkait janji penangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu ke depan. Nah ini saudara, kita tahu, kita tanya seminggu ke depan bisa nggak kita lihat ya. Alex turut meluruskan pernyataannya terkait janji menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu ke depan. Pernyataan itu dilontarkan Alex seusai menggelar rapat dengan Komisi 3 DPR pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, saudara. Hari Selasa 2 hari yang lalu ya. Dia mengatakan pernyataannya itu bukan sekedar sesumbar nih, ya kan? Lah kalau bukan sekedar sesumbar, tangkap dong. Ya kan? Katanya bukan sesumbar daripada Alex Marwata, saudara. Jangan dilihat dari fisiknya. Ya kan? Alex Marwata ini gagah berani nih. Karena dia mengatakan pernyataannya itu bukan sekedar sesumbar. Alex menjelaskan hal itu merupakan harapan pimpinan KPK agar Harun Masiku bisa segera ditangkap. Biar itu menjadi tugas penyidik untuk mencari
Ya kan, kalau sebagai pimpinan semoga dalam dalam 1 minggu atau secepatnya itu bisa ditangkap. Kan begitu, ya kan? Kalau saya sekarang bilang semoga besok tertangkap, ya kan? Saya kan itu adalah harapan, ya kan? Harapan kita semua, itu kata Alek Marwata, saudara. Duduk perkara kasus korupsi Harun Masiku, kita tahu. Jadi dalam kasus ini mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, ya kan, bersama dengan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio, ya kan, Agustiani Tio Fredelina, ya kan ini adalah mungkin gampangnya adalah Agustiawan Tio, ya kan, Fredelina terbukti menerima uang sebesar $19.000 Singapura. $19.000 Singapura, saudara, dan $38.350 Singapura atau setara dengan 600 juta itu dari Saiful Bahri, ya kan, dari Saiful Bahri. Ini kan kronologisnya nih. Suap tersebut diberikan agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR Dapil Sumatera Selatan, yaitu adalah Rizky Aprilia, ya kan, kepada Harun Masiku, ya kan, dari Rizky Aprilia digeser kepada Harun Masiku. Kasus yang menjerat Harun Masiku bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT yang digelar KPK pada 8 Januari 2020. 8 Januari 2020 ya. 8 Januari 2020. Saat itu, ya kan, tim Satgas KPK membentuk sejumlah orang, termasuk adalah Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU dan orang kepercayaannya yang merupakan mantan anggota Bawaslu, yaitu adalah Agustiani Tio dan Fredelina. Sementara Harun Masiku yang diduga menyuap Wahyu Setiawan seolah hilang di telan bumi, ya kan, seolah hilang di telan bumi. Dijen Imigrasi sempat menyebut calon anggota DPR dari PDIP pada Pileg 2019 melalui daerah pemilihan atau Dapil Sumatera Selatan dengan nomor urut adalah 6, itu terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020 atau 2 hari sebelum KPK melancarkan OTT dan, ya kan, belum kembali. Nah, ini kan yang penting, ini kan lucunya kan begini, saudara, orangnya terbang dulu, ya kan, orangnya terbang ke Singapura dulu, baru KPK mengeluarkan OTT. OTT bukan OTT ya, saudara, ya, OTT, ya kan, OTT. KPK mengeluarkan OTT, ya kan, gini. Itu terlambat, saudara, terlambat ya. Pada 16 Januari 2020, Menkumham yang juga politikus PDIP Yasona Lauli menyatakan Harun belum kembali ke Indonesia. Dia mengatakan Harun belum kembali ke Indonesia. Padahal pemberitaan media nasional menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia pada tanggal 7 Januari 2020 yang dilengkapi dengan rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah ramai pemberitaan mengenai kembalinya Harun ke Indonesia, belakangan imigrasi meralat informasi dan menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia. KPK menetapkan Harun Masiku sebagai buronan atau masuk dalam daftar pencarian orang sejak 29 Januari 2020, saudara. Nah,
Semestinya begitu, saudara. Dulu adalah karena Harun Masiku tidak menempel kepada penguasa. Ya kan, kalau saat itu dia sadar dia harus menempel ke penguasa, sampai hari ini dia tidak dicari, saudara. Karena yang mencari-cari atau orang-orang KPK itu takut dengan penguasa saat ini. Ya kan, bahwa kita tahu kekuasaan penguasa saat ini luar biasa kekuatannya, saudara. Ya kan, luar biasa. Dan kepada saudara-saudara saya ini yang ada di sini, ya kan, silahkan kalau mau merapat ya, saya juga heran ini. Pada akhir-akhir ini apakah saudara-saudara saya baru sibuk dengan urusan masing-masing, saudara ya? Sepertinya kalau kita ingin ya, ini adalah Kak Mardi ya, ini era Jokowi ini korupsinya luar biasa ya kan, besarnya ini, saudara. Sekarang ini apa yang terjadi? Ya, karena apa? Harun Masiku waktu itu dia tidak merapat penguasa. Kalau pada waktu itu dia juga mendekati penguasa, aman, saudara. Ya karena bahwa sekarang ini kita lihat semestinya korupsi itu banyak di Indonesia, saudara, banyak. Tapi orang-orang yang korupsi ini pandai-pandai, saudara. Dia segera merapat kepada penguasa-penguasa sekarang dan dia aman, saudara. Dia aman. Tapi kalau dia tidak merapat ke penguasa, dia pasti ya kan kesangkut ketarik ya kan dan ditangkap ini. Komisi Pemberantasan KPK ini sekarang sedang loyo ya. Nggak ada orang ditangkap, saudara, kita lihat ya selama ini. Coba apakah saudara-saudara saya yang ada di website ya kan, apa mendengar selama ini bahwa ada orang yang ditangkap di KPK? Nggak ada loh, saudara. Tapi kok KPK sedang mengejar-kejar orang yang semestinya orang itu tidak ada, yang bernama Harun Masiku. Ya kan? Kenapa KPK tidak menangkap orang-orang yang ada di depan mata dia semua, saudara? Ya berkeliaran sekarang di Jakarta. Mengapa kok KPK tidak menangkap? Justru dia mencari orang yang tidak ada. Ini kan heran, saudara. Ya kan, saya juga heran juga. Apakah masih ada sih yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi di KPK? Kenapa tidak dihilangkan aja, saudara ya? Dilebur, hilang, ya kan? Nggak perlu, saudara, ada KPK. Karena ada KPK sendiri juga percuma. Karena dia sudah tidak berani menangkap orang-orang yang melakukan korupsi. Saya melihat seperti begitu. Dan ini adalah informasi lagi ya, saya berikan ya. Aku pernah terima info Harun Masiku katanya sebagai marbot di masjid di Malaysia, saudara. Ini. Sedikit-sedikit ya, saya berikan informasi ini. Dan kepada saudara-saudara saya semua yang mungkin mengikuti ya, karena kalau ingin ngobrol-ngobrol ya silahkan, tapi kalau misalkan sedang sibuk ya nggak apa-apa, saudara ya, kita akan informasikan lagi nih.